Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nisyas. Jadi di video kali ini kita akan belajar IPA kelas 9 bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. So, langsung saja kita mulai ya guys. Jadi guys, kalian tahu gak sih awalnya manusia itu terdiri dari satu sel loh. Terus saat dewasa, manusia itu mengalami pembelahan sel sampai mencapai sekitar 200 triliun sel. Wow, banyak banget ya. Nah guys, sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama bergabung menjadi suatu kesatuan untuk membentuk suatu jaringan. Pembelahan sel itu sangat penting guys bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. 3 alasan kenapa sih pentingnya sel itu mengalami pembelahan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, berarti semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Nah, lalu guys, alasan yang kedua adalah untuk perbaikan. Kalian pernah nggak sih misalnya kalian mengalami luka pada bagian tubuh tertentu? Lalu setelah beberapa lama, pastikan bagian tubuh yang luka itu akan tertutup kembali seperti semula. Nah, sebenarnya guys, pada bagian tubuh yang mengalami luka tersebut, itu terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh itu adalah hasil dari proses pembelahan sel loh. Lalu, alasan yang ketiga atau yang terakhir adalah sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Omnis cellula et cellula. Nah guys, pada pembelahan sel itu dibagi menjadi pembelahan ada 2 ya guys, yaitu mitosis dan juga meiosis. Lalu apa sih perbedaannya pembelahan mitosis dan meiosis itu? Nah guys, kalau pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Nah, yang dihasilkan itu merupakan sel anakan yang mempunyai kromosom sama dengan jumlah kromosom sel induk. Nah, kromosom itu adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Lalu kalau pembelahan meiosis itu terjadinya pada sel-sel kelamin. Nah, hasilnya merupakan sel gamet, sel telur atau sel sempurna. Lalu guys, di jumlah kromosomnya ini juga berbeda ya. Jumlah kromosom sel anaknya ini setengah dari kromosom sel induk. Nah, kalian udah tahu kan guys perbedaannya pembelahan sel mitosis dan juga meiosis? Nah, untuk lebih paham ya guys, kita langsung bahas yang mitosis dulu ya. Pada pembelahan sel mitosis, belahan sel menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai susunan genetika sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Contohnya nih guys, sel induk jumlah kromosomnya 2N. Nah, sel anaknya otomatis jumlah kromosomnya juga 2N. Itu artinya sama ya guys, atau diploid. Nah, sel diploid merupakan sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pada pembelahan mitosis ini terdiri dari 4 fase loh guys, atau bisa kalian ingat ya guys dengan singkatan PAMAT atau PMAT gitu. P yang pertama merupakan profase. Pada fase profase ini kromosomnya ini mengganda guys, lalu memadat. Nah, lalu membran intinya ini mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Nah, pada fase yang kedua adalah M ya guys, yaitu metafase. Metafase ini kromosomnya mulai berjajar pada bagian pembelahan. Dan pada fase yang ketiga adalah anafase, yaitu kromosomnya mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan akhir dari anafase ini adalah kedua kutub sel sama jumlah kromosomnya. Dan yang terakhir T, yaitu telofase. Ini merupakan fase membran intinya ini mulai kembali bergabung lagi dan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Nah, pada tahap akhir atau telofase itu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Nah, saat sitokinesis itu terbentuk yang namanya cincin pembelahan. Fungsinya untuk membagi sitoplasma hingga terbentuk 2 sel anakan. Nah, itu dia guys tentang pembelahan sel mitosis. Sekarang kita masuk ke pembelahan sel secara meiosis ya. Nah, pembelahan sel secara meiosis ini merupakan belahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya mempunyai setengah atau separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah,
Nah, pada pembelahan meiosis ini terbagi menjadi 2 tahap guys, yaitu tetap sama ya guys, PAKMAT 1 dan PAKMAT 2. Nah, bedanya itu apa? Yuk kita sama-sama bahas ya guys. Jadi pada PAKMAT 1 tentunya yang pertama ini P-nya itu profase 1 ya guys. Pada profase 1 ini membran intinya mulai rusak. Ini sama ya guys kayak yang mitosis. Terus jadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Lalu kromosomnya ini mengganda lalu memadat. Nah, terus pada metafase 1, kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan. Lalu pada anafase 1, kromosomnya mulai bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Pada telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub berlawanan. Nah, lalu membran intinya terbentuk kembali dan juga terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, ini kan udah tahap yang pertama guys, udah tahap PAKMAT 1. Kita langsung masuk ke tahap PAKMAT 2 ya guys. Yang pertama ini ada profase 2. Ini sama ya guys kayak profase sebelumnya, membran intinya ini mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil. Terus metafase 2, kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan. Nah, pada anafase 2, kromosomnya ini bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu pada telofase 2, membran intinya terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, ini berarti bedanya itu pada di telofase 1 ya guys dan di telofase 2.